Febriani Hairil, mahasiswi psikologi Universitas Wosoa. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah. Ini dengan mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini buku referensi yang saya gunakan. Selamat menyimak. Coaching. Konsep ilmu secara etimologi, ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu ilmi, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Nah, dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata sains. Dalam bahasa Indonesia, kata sains itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata skio, yang berarti tahu. Nah, umumnya diartikan sebagai ilmu, tetapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Menurut Hamid di tahun 2011 bahwa ilmu adalah pengetahuan yang telah teruji kebenarannya melalui metode-metode ilmiah. Nah, oleh sebab itu, ilmu pada hakikatnya adalah pengetahuan ilmiah. Seseorang telah memiliki ilmu atau pengetahuan ilmiah dituntut memiliki sifat terbuka seperti jujur, teliti, kritis, tidak mudah percaya tanpa adanya bukti-bukti yang konkret, serta tidak cepat putus asa dengan pekerjaan atau hasil karya yang telah ia usahakan atau yang telah ia lakukan. Konsep pengetahuan secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge, yang berarti pengetahuan. Berdasarkan The Encyclopedia of Philosophy, Edward menjelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dan menurut Sang Haji dan Sophia, ada 4 cara memperoleh pengetahuan, yaitu pengalaman pribadi, modus otoritas, penalaran deduktif, dan penalaran induktif. Pertama yaitu pengalaman pribadi. Ketika menghadapi suatu masalah, manusia akan mencari solusi dengan belajar dari pengalaman masa lalunya. Yang kedua, modus otoritas. Jika orang yang mempunyai wewenang atau pengetahuan tertentu akan memberikan penjelasan dan wajar orang lain mendengar dan mempercayainya. Terus yang ketiga, penalaran deduktif. Dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang khusus. Penalaran deduktif ini disebut juga silogisme dan digunakan untuk menguji suatu kesimpulan. Silogisme terdiri atas 3 hubungan, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu penalaran induktif. Dalam penalaran induktif, pencarian pengetahuan dimulai dengan observasi terhadap hal-hal khusus atau fakta konkret menuju hal-hal yang bersifat umum. Nah, poin ketiga yaitu sumber pengetahuan. Pengetahuan yang kita bahas sekarang memiliki sumber. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasional. Endang Saifuddin Ansari mengemukakan bahwa aliran rasionalisme menganggap bahwa sumber pengetahuan manusia yang dapat dipercaya adalah pikiran, rasio yaitu akal, dan jiwa manusia. Yang kedua, empiris, merupakan teori tabula rasa yang menyatakan bahwa pada awalnya manusia tidak tahu apa-apa, seperti kertas putih yang belum ternoda. Nah, jadi empirisme adalah aliran yang menganggap bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari pengalaman manusia dari dunia luar yang ditangkap panca inderanya. Yang ketiga, kritisis. Aliran kritisme ini adalah aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari dunia luar maupun dari jiwa atau pikiran manusia. Dan yang terakhir yaitu intuisi, pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses pemikiran yang tertentu. Poin keempat, konsep ilmu pengetahuan. Sutrisno mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan adalah kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan
sejumlah orang yang kemudian dipadukan secara harmonis dalam suatu bangunan yang teratur. Terus, syarat ilmu pengetahuan sebagaimana pendapat Fardiansyah, yaitu ada sistematik, merupakan kesatuan teori-teori yang tersusun sebagai suatu sistem. Ada objektif atau intersubjektif, yaitu teori tersebut terbuka untuk diteliti oleh orang lain atau ahli lain sehingga hasil penelitian bersifat universal dan terakhir dapat dipertanggungjawabkan, yaitu mengandung kebenaran yang bersifat universal. Dengan kata lain, dapat diterima oleh orang-orang lain atau ahli-ahli lain dan ahli-ahli lain yang sebelumnya. Poin kelima, hakikat kebenaran. Syafi'i di tahun 2011 menyatakan bahwa dari hidup ini adalah untuk mencari kebenaran. Tentang kebenaran ini, Plato pernah berkata, apakah kebenaran itu? Lalu pada waktu yang tak bersamaan, bahkan jauh kebelakangan, Bradley menjawab, kebenaran itu adalah kenyataan. Namun, bukanlah kenyataan itu tidak selalu yang seharusnya terjadi. Kenyataan yang terjadi dapat saja berbentuk ketidakbenaran atau keburukan. Jadi ada dua pengertian kebenaran, yaitu kebenaran yang berarti nyata terjadi di satu pihak dan kebenaran dalam arti lawan dari keburukan atau ketidakbenaran. Oke, kita masuk ke poin ke-6, yaitu hakikat kebenaran ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan, kebenaran selalu bersifat sementara atau relatif. Kebenaran ilmiah lahir pada proses penelitian ilmiah. Ia harus melalui prosedur yang baku dengan tahapan-tahapan tertentu yang disebut dengan istilah metodologi sesuai dengan objek yang dihadapi. Nah, kebenaran dalam ilmu pengetahuan adalah kebenaran yang sifatnya objektif, yakni kebenaran yang harus didukung oleh fakta-fakta kenyataan dalam objektifnya. Kebenaran tersebut harus lepas dari keinginan subjek. Oke, kita masuk ke poin ke-7, metode ilmiah. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Nah, supaya suatu metode yang digunakan dalam penelitian disebut metode ilmiah, maka metode tersebut harus mempunyai kriteria-kriteria. Nah, kriterianya ini sebagai berikut. Yang pertama, bersifat fakta. Kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Yang keempat, menggunakan hipotesis. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Dan yang keenam, menggunakan teknik kuantifikasi. Metode ilmiah didasari oleh sikap ilmiah. Oke, kita masuk ke poin ke-8, yaitu pendekatan mencari kebenaran ilmiah. Ari dan kawan-kawan mengemukakan bahwa pendekatan ilmiah bertumpu pada dua anggapan dasar, yaitu kebenaran dapat diperoleh dari pengamatan dan gejala itu timbul sesuai dengan hubungan-hubungan yang berlaku menurut hukum tertentu. Nah, di sini ada beberapa pendekatan yang dipakai untuk memperoleh kebenaran, yaitu pendekatan empiris, pendekatan rasional, pendekatan intuitif, pendekatan religius, pendekatan otoritas, dan pendekatan ilmiah. Yang pertama yaitu pendekatan empiris. Kebenaran dapat diperoleh melalui penginderaan atau pengalaman. Kebenaran dari pendapat tersebut kiranya tidak dapat dipungkiri bahwa dengan pengalaman kita mendapatkan pemahaman yang benar mengenai bentuk, ukuran, warna, dan seterusnya mengenai suatu hal. Mereka yang mempercayai bahwa penginderaan merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh kebenaran disebut dengan kaum empiris.
Bagi golongan ini, pengetahuan itu bukan didapatkan melalui penalaran rasional yang abstrak, namun melalui pengalaman yang konkret. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan rasional. Cara lain untuk mendapat kebenaran adalah dengan mengandalkan rasio. Golongan yang menganggap rasio sebagai satu-satunya kemampuan untuk memperoleh kebenaran disebut kaum rasionalis. Premis yang mereka pergunakan dalam penalarannya adalah ide yang menurut anggapannya memang sudah ada sebelum manusia memikirkannya. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan intuitif. Menurut Jujun et Surya Sumantri, intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan bahwa intuisi yang dialami oleh seseorang bersifat khas, sulit atau tidak bisa dijelaskan, dan tak bisa dipelajari atau ditiru oleh orang lain. Kebenaran yang diperoleh dengan pendekatan intuitif disebut sebagai kebenaran intuitif. Kebenaran intuitif sulit untuk dipertanggungjawabkan sehingga ada pihak-pihak yang meragukan kebenaran macam ini. Pendekatan keempat yaitu pendekatan religius. Manusia merupakan makhluk yang menyadari bahwa alam semesta beserta isinya ini diciptakan dan dikendalikan oleh kekuatan adikodrati, yaitu Tuhan. Kekuatan adikodrati inilah sumber dari segala kebenaran. Oleh karena itu, agar manusia memperoleh kebenaran yang hakiki, manusia harus berhubungan dengan kekuatan adikodrati tersebut. Upaya untuk memperoleh kebenaran dengan jalan seperti ini disebut sebagai pendekatan religius atau pendekatan supra-pikir. Pendekatan kelima yaitu pendekatan otoritas. Usaha untuk memperoleh kebenaran juga dapat dilakukan dengan dasar pendapat atau pernyataan dari pihak yang memiliki otoritas. Hal yang dimaksud adalah individu-individu yang memiliki kelebihan tertentu dibanding anggota masyarakat pada umumnya. Apa yang mereka nyatakan akan diterima masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dan pendekatan terakhir yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah merupakan pengombinasian yang jitu dari pendekatan empiris dan pendekatan rasional. Kombinasi ini didasarkan pada hasil analisis terhadap kedua pendekatan tersebut. Pada satu sisi, kedua pendekatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan, namun pada sisi yang lain terdapat beberapa kelemahan. Suatu kebenaran dapat disebut sebagai kebenaran ilmiah bila memenuhi dua syarat utama, yaitu pertama, harus sesuai dengan kebenaran ilmiah sebelumnya yang memungkinkan tidak terjadinya kontradiksi dalam teori keilmuan secara keseluruhan. Dan yang kedua, harus sesuai dengan fakta-fakta empiris, karena teori yang bagaimanapun konsistensinya sekiranya tidak didukung oleh pengujian empiris, tidak dapat diterima kebenarannya secara ilmiah. Kita masuk ke poin terakhir, yaitu poin ke-9, jalan memperoleh kebenaran ilmiah. Mahmud menyatakan bahwa cara ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional dalam penelitian adalah bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan hasil meditasi. Empiris adalah bahwa kegiatan penelitian dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Adapun sistematis adalah bahwa proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada identifikasi yaitu identifikasi dan
rumusan masalah. Dalam penelitian ilmiah, sebelum perumusan masalah perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Ini penting selain untuk mempertajam masalah, juga sebagai data awal bahwa dalam penelitian kita memang ada masalah yang perlu penyelesaian. Poin yang kedua yaitu studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan dilakukan melalui kajian pustaka sebagai bahan penyusunan landasan teori yang diperlukan, baik untuk penyusunan hipotesis maupun untuk membahas hasil penelitian nantinya. Artinya, studi pendahuluan melalui kajian pustaka dapat lebih memfokuskan masalah yang akan diteliti sehingga akan memberi jalan dalam menentukan data yang diperlukan. Nah, poin ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Kebenaran hipotesis khususnya dalam penelitian kuantitatif sangatlah penting. Melalui hipotesis, kita dapat lebih memfokuskan masalah. Hipotesis sebagai jawaban sementara dari masalah penelitian. Erat kaitannya dengan anggapan dasar. Nah, anggapan dasar adalah simpulan yang yang keberadaannya mutlak, sehingga ketika orang membaca, anggapan dasar tidak lagi meragukan kebenarannya. Poin keempat yaitu identifikasi variabel dan definisi operasional. Variabel perlu ditentukan agar masalah lebih jelas dan terukur. Definisi operasional adalah definisi khusus yang dirumuskan oleh peneliti. Poin kelima yaitu menentukan rancangan atau desain penelitian. Rancangan atau desain penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah penelitian yang berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam pelaksanaan penelitiannya. Poin keenam yaitu menentukan dan mengembangkan. Instrumen penelitian adalah Poin keenam yaitu menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Nah, di sini instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data. Banyak alat dan teknik pengumpulan data yang dapat dipilih untuk kita gunakan. Poin ketujuh yaitu menentukan subjek penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang terlibat dalam penelitian sebagai sumber data. Syarat menetapkan sampel penelitian adalah sampel bersifat representatif atau mewakili populasi. Poin ke-8 yaitu pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian adalah proses pengumpulan data sesuai dengan desain dan instrumen penelitian yang sebelumnya telah kita tetapkan. Pelaksanaan penelitian harus dilakukan secara cermat dan hati-hati sebab berkaitan dengan data yang terkumpul dan keabsahan atau kesahihan data dapat menentukan kualitas hasil penelitian. Poin ke-9 yaitu menganalisis data. Data yang telah terkumpul tidak akan berarti apa-apa tanpa kita olah dan kita analisis. Dan poin ke-10 yaitu merumuskan hasil penelitian dan membahasnya. Merumuskan hasil penelitian pada dasarnya menjawab pertanyaan atau rumusan masalah sesuai dengan data yang telah dianalisis. Sedangkan membahas hasil penelitian berisi tentang interpretasi dan diskusi kita tentang hasil penelitian. Hasil dan pembahasan inilah inti dari penelitian kita. Oke, demikian materi yang saya paparkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahkataan atau kekeliruan yang telah saya perbuat sebelumnya. Mohon dimaafkan. Saya Febriani Hairil, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.